Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Najah dari kelas 10E10, nomor absen 11. Saya akan menyampaikan hasil literasi dari sebuah buku yang berjudul Pulang karya Toha Muchtar. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1957 oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Buku ini berisi 104 halaman. Pulang karya Toha Muchtar. Pulang adalah sebuah novel klasik Indonesia yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Tamin setelah 7 tahun menjadi heiho atau tentara pembantu Jepang selama Perang Dunia Kedua. Novel ini menyoroti dampak perang terhadap kehidupan individu dan masyarakat, serta perjuangan seorang prajurit untuk kembali ke kehidupan normal. Berikut sinopsis singkat dari buku berjudul Pulang karya Toha Muchtar. Setelah sekian lama berjuang di medan perang, Tamim akhirnya pulang ke kampung halamannya yang terletak di kaki Gunung Wilis. Ia begitu merindukan keluarganya, tanah kelahiran, dan kehidupan sederhana yang pernah ia nikmati. Namun, kepulangannya tidak semudah yang ia bayangkan. Perubahan telah terjadi di kampung halamannya, dan Tamim harus beradaptasi dengan kehidupan baru. Novel ini tidak hanya menceritakan tentang fisik pulang ke kampung halaman, tetapi juga tentang perjalanan batin Tamim dalam mencari jati diri dan makna kehidupan setelah perang. Konflik batin yang didalaminya, hubungannya dengan masyarakat sekitar, dan upaya untuk melupakan masa lalunya yang kelam menjadi tema utama dalam novel ini. Selain itu, buku ini juga memiliki kelebihan dan keunggulan. Beberapa kelebihannya yaitu penggambaran konflik batin yang mendalam. Novel ini menyajikan konflik batin tokoh Tamin secara mendalam, yaitu pergulatan antara rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk kembali diterima masyarakat digambarkan dengan sangat hidup. Lalu gaya bahasa yang menarik. Toha Muchtar menggunakan bahasa yang sederhana namun efektif dalam menyampaikan cerita. Selain itu juga pesan moral yang kuat. Buku ini mengandung pesan moral yang kuat tentang pengorbanan, penyesalan, dan pentingnya keluarga. Selain itu juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu karya sastra klasik. Pulang merupakan salah satu karya sastra klasik Indonesia yang tetap relevan hingga saat ini. Kemudian, novel ini juga diterjemahkan ke beberapa bahasa, lalu mendapat penghargaan sastra. Selain itu, buku ini juga memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu alur cerita yang agak lambat, penggambaran perempuan yang terbatas, lalu bahasa yang kadang sulit dipahami karena bahasa yang digunakan terlalu puitis, dan diksi yang tinggi dapat menyulitkan sebagian pembaca, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan gaya bahasa sastra. Setelah kelebihan, keunggulan, serta kekurangan, buku ini juga memiliki beberapa manfaat bagi pembacanya, yaitu membuat pembaca lebih mengenal sejarah Indonesia, karena novel ini memberikan gambaran yang cukup akurat tentang kondisi sosial dan politik Indonesia pasca Perang Dunia Kedua, khususnya tentang pengalaman para pemuda Indonesia yang menjadi tentara heiho. Selain itu, membuat pembaca menghargai nilai-nilai keluarga. Novel ini menyoroti pentingnya keluarga dan ikatan batin yang kuat. Kisah Tamin yang merindu akan kampung halaman dan keluarganya dapat menginspirasi pembaca untuk lebih menghargai keluarga. Juga meningkatkan empati. Dengan mengikuti kisah hidup Tamin, pembaca diajak untuk lebih empati terhadap orang lain yang mengalami pengalaman serupa, seperti para veteran perang atau mereka yang kembali ke kampung halaman setelah sekian lama. Selain itu juga menambah pembendaharaan kata. Gaya bahasa Toha Muchtar yang katanya akan kaya makna dan pemilihan kata yang tepat dapat memperkaya kosakata pembaca. Lalu meningkatkan kemampuan analitis. Novel ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan menganalisis berbagai peristiwa dan karakter yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat pembaca. Alur cerita yang menarik dan pesan moral yang kuat membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang baru mulai menyukai membaca. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.